Di sebuah desa terpencil yang terletak di kaki gunung yang menjulang tinggi, hiduplah seorang kakek tua bernama Pak Jaka. Desa tersebut dikelilingi oleh hutan lebat yang kaya akan flora dan fauna, namun jarang dijelajahi oleh orang-orang luar. Pak Jaka dikenal sebagai sosok yang bijaksana dan ramah. Meski usianya sudah senja dan tubuhnya mulai menua. Setiap pagi sebelum matahari terbit, Pak Jaka sudah mulai beraktivitas, berjalan menyusuri hutan untuk mencari kayu bakar, sayuran liar, dan bahan-bahan lain yang dibutuhkan untuk kehidupan sehari-harinya yang sederhana. Pak Jaka tinggal di sebuah rumah kayu kecil yang dibangun dengan tangan sendiri, dikelilingi oleh kebun sayur yang subur. Ia hidup sendiri setelah istri dan anak-anaknya pergi merantau untuk mencari penghidupan yang lebih baik di kota. Meskipun hidupnya terbilang sederhana, Pak Jaka selalu merasa cukup dengan alam dan ketenangan yang ditawarkannya. Suatu hari yang cerah, saat Pak Jaka sedang mencari kayu bakar di bagian hutan yang lebih dalam, ia mendengar suara gemuruh yang tidak biasa. Awalnya ia mengira itu adalah suara angin kencang atau mungkin badai yang akan datang. Namun langit tetap cerah tanpa tanda-tanda awan gelap dan angin tidak berhembus deras. Rasa penasaran dan sedikit khawatir mendorong Pak Jaka untuk mengikuti sumber suara tersebut. Ia melewati semak belukar yang lebat dan pohon-pohon besar yang menjulang tinggi, hingga akhirnya tiba di sebuah sungai kecil yang mengalir jernih. Di tepi sungai itu duduklah seekor kera besar yang tampak sangat lapar dan lemah. Tubuh kera tersebut hampir setinggi 2 meter, dengan bulu hitam kecoklatan yang tebal dan wajah yang menunjukkan ekspresi kesedihan. Mata kera itu kosong, seakan-akan telah kehilangan harapan. Pak Jaka merasa iba dan sedikit ragu untuk mendekat, mengingat betapa berharganya waktu di hutan bagi seorang kakek tua. Namun, perasaan belas kasih mengalahkan rasa takutnya. Ia membuka keranjangnya yang berisi buah-buahan hutan dan perlahan mendekati kera tersebut. "Apakah kau lapar, nak?" bisik Pak Jaka dengan suara lembut, berharap kera itu tidak merasa terancam. Kera besar itu menoleh perlahan, mata yang sebelumnya kosong kini tampak sedikit hidup. Dengan ragu-ragu, kera tersebut mendekat dan menerima buah-buahan yang ditawarkan Pak Jaka. Satu persatu, kera itu mengunyah buah dengan lahap, menunjukkan betapa ia sangat membutuhkan makanan. Pak Jaka merasa bahagia melihat kera tersebut makan dengan tenang. Ia memutuskan untuk tetap di sana sebentar, duduk di tepi sungai dan mengamati kera itu dengan penuh perhatian. Dalam keheningan, seolah ada ikatan yang terbentuk antara mereka, meskipun tanpa kata-kata. Keesokan harinya, Pak Jaka kembali ke hutan dengan membawa lebih banyak makanan. Kali ini ia membawa pisang, jagung rebus, dan beberapa ubi yang dipetik dari kebun kecilnya. Sesampainya di tepi sungai, kera besar itu sudah menunggunya dengan tatapan penuh harap. Hari demi hari berlalu, dan Pak Jaka terus datang menemui kera tersebut, memberinya makan dan menghabiskan waktu bersama. Mereka menjadi sahabat tak terduga. Pak Jaka memberinya nama Siguri, yang dalam bahasa lokal berarti teman besar. Setiap kali Pak Jaka datang, Siguri akan menyambutnya dengan lompatan kecil dan tepukan lembut di bahunya. Meskipun mereka berasal dari dunia yang berbeda, keduanya menemukan kenyamanan dan kehangatan dalam kebersamaan mereka. Pak Jaka mulai memahami perilaku Siguri. Ia menyadari bahwa Siguri bukan hanya sekadar kera besar yang lapar, tetapi juga makhluk yang cerdas dan penuh perasaan. Siguri seringkali membawa ranting atau batu kecil untuk membantu Pak Jaka mengumpulkan kayu bakar atau membersihkan area sekitar. Kehadiran Siguri membuat pekerjaan sehari-hari Pak Jaka terasa lebih ringan dan menyenangkan. Suatu sore, ketika matahari mulai terbenam dan langit berubah warna menjadi oranye kemerahan, Pak Jaka dan Siguri duduk bersama di bawah pohon besar di tepi sungai. Pak Jaka mulai bercerita tentang masa lalunya, tentang bagaimana ia bertemu istri tercinta, dan tentang anak-anaknya yang kini tinggal di kota. Ia menceritakan tentang petualangan kecilnya di hutan, dan betapa ia menghargai setiap momen yang dihabiskan di alam. Siguri mendengarkan dengan seksama, sesekali mengangguk atau mengeluarkan suara lembut seolah-olah memahami setiap kata yang diucapkan Pak Jaka. Mereka berbagi kisah dalam keheningan, namun keheningan itu penuh dengan makna dan kedalaman. Hari-hari berlalu dan hubungan mereka semakin erat. Pak Jaka merasa seperti menemukan keluarga baru di tengah kesendirian hutan. Siguri juga tampak semakin sehat dan kuat. Tubuhnya yang dulu kurus, kini kembali bugar berkat asupan makanan yang cukup dan bantuan Pak Jaka. Namun kehidupan di hutan tidak selalu berjalan mulus.
Suatu hari, badai besar tiba-tiba menerjang desa dan hutan di sekitarnya. Angin kencang dan hujan deras mengguncang pohon-pohon besar, membuat banyak ranting dan cabang terjatuh. Pak Jaka dan Si Guri terpaksa mencari tempat berlindung dengan cepat. Mereka menemukan sebuah gua kecil yang terletak di balik bukit, tempat mereka berlindung dari amukan badai. Di dalam gua yang gelap dan basah itu, Pak Jaka mulai merasa cemas. Ia menyadari bahwa badai ini bisa menyebabkan kerusakan besar pada hutan dan kehidupan mereka. Dengan tenang, ia mulai bercerita kepada Si Guri tentang ketakutannya dan harapannya agar hutan tetap aman setelah badai berlalu. Si Guri, meskipun tidak bisa berbicara, tampak memberikan dukungan dengan duduk di samping Pak Jaka, memberikan kehangatan dan ketenangan. Setelah beberapa hari badai, ketika cuaca mulai membaik dan matahari kembali bersinar, mereka keluar dari gua dan melihat hutan yang porak-poranda. Banyak pohon tumbang dan jalur sungai yang meluap, membawa lumpur dan sampah ke seluruh area. Pak Jaka merasa sedih melihat kondisi hutan yang rusak, tetapi Si Guri dengan gesit mulai bergerak. Ia mengumpulkan ranting-ranting yang terserak dan membantu Pak Jaka membersihkan area sekitar sungai. Bersama-sama, mereka bekerja keras untuk merawat kembali bagian hutan yang rusak akibat badai. Proses pemulihan ini tidaklah mudah. Beberapa hari berlalu dengan kerja keras tanpa henti. Namun, tekad dan semangat mereka untuk menjaga hutan dan lingkungan membuat mereka tetap bertahan. Pak Jaka mengajari Si Guri cara menanam kembali pohon-pohon kecil, sementara Si Guri membantu Pak Jaka mengangkut air dan makanan ke area yang sulit dijangkau. Mereka bekerja tanpa mengenal lelah, saling mendukung dan menguatkan satu sama. Selama masa pemulihan ini, Pak Jaka semakin menyadari betapa berharganya persahabatan yang ia miliki dengan Si Guri. Ia merasa tidak pernah sepi, meskipun hidupnya jauh dari keluarga, karena Si Guri selalu ada untuknya. Di sisi lain, Si Guri juga merasa dihargai dan dicintai oleh Pak Jaka, seseorang yang memberinya makanan dan kasih sayang tanpa pamrih. Setelah beberapa minggu, hutan mulai menunjukkan tanda-tanda pemulihan. Pohon-pohon kecil yang ditanam kembali mulai tumbuh, dan aliran sungai kembali normal tanpa adanya lumpur yang mengganggu. Pak Jaka dan Si Guri merasa lega dan bahagia melihat hasil kerja keras mereka. Mereka membangun sebuah rumah kecil di dalam hutan, terbuat dari kayu dan dedaunan. Tempat mereka bisa berlindung dari cuaca buruk dan menikmati kebersamaan mereka. Rumah tersebut menjadi tempat yang nyaman bagi keduanya. Di sana, mereka sering duduk bersama di malam hari, menikmati keheningan hutan yang penuh dengan suara alam. Pak Jaka akan menyalakan api unggun kecil dan membuat teh hangat. Sementara Si Guri akan menghibur dengan tarian kecil atau permainan sederhana. Kebersamaan mereka menjadi sumber kebahagiaan dan ketenangan bagi kedua sahabat ini. Namun, kehidupan tak selalu berjalan mulus. Seiring berjalannya waktu, kesehatan Pak Jaka mulai menurun. Tubuhnya yang sudah renta semakin lemah, dan ia mulai merasa lelah dengan aktivitas sehari-hari di hutan. Meskipun demikian, Pak Jaka tetap berusaha untuk datang menemui Si Guri setiap kali ia mampu. Setiap kali mereka bertemu, Pak Jaka akan duduk di tepi sungai dan menghabiskan waktu bersama Si Guri, menikmati momen kebersamaan yang tak ternilai harganya. Si Guri menyadari kondisi Pak Jaka, mulai menjaga jarak agar Pak Jaka tidak terlalu kelelahan. Ia akan datang dengan membawa makanan dan memastikan bahwa Pak Jaka tetap terhidrasi dan nyaman. Meskipun Pak Jaka tidak lagi bisa berjalan jauh, mereka tetap menemukan cara untuk menjaga ikatan mereka, meski dengan keterbatasan yang ada. Pada suatu pagi yang tenang, Pak Jaka merasa tubuhnya semakin lemah. Ia tahu bahwa waktunya di dunia ini semakin dekat. Dengan penuh kedamaian, ia duduk di rumah kecil mereka, dikelilingi oleh hutan yang telah menjadi rumah kedua baginya. Si Guri duduk di sampingnya, menatapnya dengan mata penuh pengertian dan kasih sayang. Dalam keheningan pagi itu, Pak Jaka menghembuskan napas terakhirnya dengan damai, dikelilingi oleh alam yang ia cintai dan sahabat sejatinya yang selalu setia mendampinginya. Keesokan harinya, penduduk desa menemukan tubuh Pak Jaka yang telah tiada. Mereka merasa duka yang mendalam karena kehilangan seorang tokoh yang bijaksana dan penuh kasih. Namun, kehadiran Si Guri di desa pada hari itu mengejutkan semua orang. Dengan tatapan pilu, Si Guri duduk di samping tubuh Pak Jaka, seolah-olah mengucapkan selamat tinggal untuk terakhir kalinya. Penduduk desa yang melihat kejadian tersebut merasa kagum dan terharu melihat kedekatan antara manusia dan makhluk hutan. Setelah pemakaman Pak Jaka, Si Guri kembali ke hutan.
Namun, kali ini ia tampak berbeda. Ia sering datang ke tempat-tempat yang dulu ia kunjungi bersama Pak Jaka, seolah-olah mengenang setiap momen indah yang mereka lewati bersama. Meskipun hidupnya kembali sendiri, Siguri merasa telah diberi kebahagiaan dan cinta dari seorang sahabat sejati. Penduduk desa mulai merasakan kehadiran Siguri di sekitar mereka. Ia sering membantu dalam pekerjaan-pekerjaan di hutan, seperti mengangkut kayu bakar atau menjaga hasil panen dari serangan binatang liar. Meskipun pada awalnya mereka merasa takut, perlahan mereka mulai memahami bahwa Siguri bukanlah ancaman, melainkan makhluk yang baik hati dan penuh kasih sayang. Kisah Pak Jaka dan Siguri menjadi legenda di desa tersebut. Penduduk desa sering menceritakan kisah mereka kepada anak-anak sebagai bukti bahwa persahabatan sejati tidak mengenal batas, bahkan antara manusia dan makhluk hutan yang paling besar sekalipun. Anak-anak tumbuh dengan mendengar cerita tentang keberanian, kasih sayang, dan ketulusan hati Pak Jaka dan Siguri yang menginspirasi mereka untuk selalu menghargai alam dan menjaga persahabatan. Beberapa tahun setelah kematian Pak Jaka, hutan di sekitar desa mulai menunjukkan tanda-tanda pemulihan yang lebih baik. Pohon-pohon tumbuh lebih tinggi dan lebat, serta keanekaragaman hayati meningkat. Siguri terus menjaga hutan, memastikan bahwa keseimbangan alam tetap terjaga. Ia menjadi simbol persahabatan dan harmoni antara manusia dan alam, mengingatkan semua orang akan pentingnya menjaga lingkungan dan saling menghormati makhluk hidup lainnya. Pada suatu hari, seorang pemuda dari desa memutuskan untuk mengikuti jejak Pak Jaka dan mengeksplorasi hutan lebih dalam. Ia ingin memahami lebih jauh tentang hubungan antara manusia dan alam, serta belajar dari kisah-kisah lama yang telah diwariskan oleh penduduk desa. Saat menjelajah hutan, ia menemukan rumah kecil yang dibangun oleh Pak Jaka dan Siguri. Di sana, ia menemukan kenangan-kenangan indah tentang kedua sahabat tersebut, termasuk potret mereka yang terpampang di dinding rumah. Pemuda itu merasa terinspirasi oleh cerita Pak Jaka dan Siguri. Ia memutuskan untuk melanjutkan warisan mereka dengan menjadi penjaga hutan dan meneruskan pesan tentang pentingnya persahabatan dan keharmonisan dengan alam. Dengan bantuan penduduk desa dan bimbingan dari kenangan Pak Jaka, ia mulai mengorganisir kegiatan pelestarian hutan dan pendidikan lingkungan bagi generasi muda. Kehidupan di desa itu pun berubah menjadi lebih harmonis dan penuh cinta. Penduduk desa bekerja sama untuk menjaga hutan, memastikan bahwa alam tetap lestari untuk generasi yang akan datang. Kisah Pak Jaka dan Siguri terus hidup dalam setiap tindakan mereka, menjadi inspirasi untuk selalu menghargai persahabatan dan menjaga keseimbangan alam. Pada akhirnya, legenda Pak Jaka dan Siguri tidak hanya menjadi cerita tentang persahabatan antara manusia dan kera besar, tetapi juga menjadi simbol perdamaian, kerjasama, dan cinta terhadap alam. Kisah mereka mengajarkan bahwa di tengah kesunyian dan kesendirian, selalu ada kemungkinan untuk menemukan kebahagiaan dan makna melalui hubungan yang tulus dan penuh kasih sayang.